Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa, pendengar, dan para jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita bersama, kita lanjutkan kajian dengan tema Zuhud, ya, kitab Nasuhaihul Ibad, yang diasuh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaki M. Halafid. Untuk sekalian, mari kita ikuti bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pada malam ini langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki M. Halafid. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Kita bersyukur bahwa malam hari ini Allah takdir dan izinkan kita untuk hadir kembali di rumahnya yang mulia ini, melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan insya Allah sampai berjamaah isya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semua menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat melebur dosa-dosa kita, dapat membuka pintu rahmat, barokah dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan kehidupan kita dunia sampai dengan akhirat. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah 3 kali tidak berjumpa, alhamdulillah sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang nasihat-nasihat penyejuk jiwa. 2 Senin yang lalu saya umroh, kemudian datang itu langsung ada acara di Malang dalam rangka persiapan MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur. Otomatis nanti bulan depan ini juga ada liburnya lagi. Dulu santri-santri itu kalau libur seneng di pondok, bisa mainan, bisa dolanan. Pak Yai tindakan, alhamdulillah. Dulu itu di pondok, kalau di Al-Akbar kan enggak. Di Al-Akbar ini kalau libur susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu watsalasun, utawi makalah sing nomor 32, pelajaran yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu
dari seorang yang bernama Sofwan Ats-Tsauri. Semoga Allah merahmati beliau. Ini generasi tabi'in. Kalau tabi'in itu berarti muridnya sahabat. Annahu su'ila, annahu sesungguhnya Sofyan su'ila ditanya. Jadi Sofwan Ats-Tsauri ini tokoh ulama besar. Banyak sekali kalam-kalam beliau atau ungkapan-ungkapan indah beliau ini yang dipakai sebagai pijakan orang untuk bagaimana menata hati. Suatu ketika beliau ditanya anil unsi billahi ta'ala, tentang kenikmatan bersama dengan Allah. Kenikmatan bersama dengan Allah. Ma huwa, bagaimana caranya bisa nikmat bersama Allah? Ya kalau kita bicara nikmat bersama dunia ya gak bisa takon, Pak. Kabeh urusan dunia niku mesti nikmat, tapi nikmatnya kan terbatas, nggak langgeng. Panjenengan kalau makan nikmat, apalagi makannya enak terus gratis, nikmat. Tidur nikmat, apalagi tidurnya nang hotel, hotelnya gratis, nikmat. Kalau itu kan kenikmatan-kenikmatan sementara. Ini yang dimaksud bagaimana saya hidup itu benar-benar bisa nikmat bersama dengan Allah. Itu artinya nikmat seterusnya, dalam kondisi apapun merasakan nikmat. Faqala, maka menjawab Sofyan. Sofyan menjawab, Allah tasta'nisa. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kalian merasakan senang bikulli wajhin sabihin, di setiap wajah yang cemerlang, yang baik. Ay musyrikin, wajah yang bercahaya. Jangan terburu senang dengan wajah yang bercahaya, wajah yang menyenangkan. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Panjenengan ini sering bertemu dengan orang-orang yang wajahnya menyenangkan, terus senang dipuji, senang, kemudian teman-temannya baik kepada kita, itu ya senang. Itu namanya wajah yang menyenangkan. Jangan terburu senang dengan itu. Jangan terburu senang dengan itu. Apalagi kemudian punya kawan suka memuji. Jangan terburu senang dengan itu. Berarti apa Pak Bu? Orang itu yang sering dipuji oleh manusia itu kalau ibadah itu biasanya nggak nikmat. Nanti akan saya ceritakan Pak. Ada oleh-oleh dari umroh itu yang luar biasa. Orang yang sering mendapatkan fasilitas pujian dari orang, pokoknya dielu-elukan Pak. Itu nanti kalau sekali dia tidak mendapatkan pujian, stresnya luar biasa. Tapi nek uang itu senengane diilokno uang, biasanya sholatnya khusyuk. Betul ini nanti. Ada rahasianya. Jadi jangan terpengaruh dengan wajah manis, wajah yang cemerlang, seolah-olah dia itu mencintai kita padahal tidak. Yang kedua, wala bisautin thayyibin. Dan jangan terpengaruh atau terburu senang dengan sautin thayyib, suara yang baik.
suara yang bagus, kata-kata yang indah. Jenengan niku ganteng nggih, jenengan niku ayu nggih, masya Allah. Nek cara kiai ngono, jenengan iki viral nggih. Jadi kesusahan hidup itu bermula dari sesuatu yang enak. Hati-hati. Kesusahan hidup itu bermula dari sesuatu yang enak dan perlakuan orang lain kepada kita. Apalagi tujuannya sudah salah, Pak. Tujuannya itu misalkan ngaji terus kepingin kok wong seneng ambek DE. Saniki lak usum Pak nggih. Ngaji niku sibuk dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ngaji. Ya boleh hukumnya, tapi kan jangan berlebih-lebihan. Kalau nggak ada konco niku nek ngaji niku masya Allah nyiapno tim itu ada 10 orang Pak. Ono sing bagian gawa kamera, ono sing bagian gawa tase, ono sing bagian gawa sandale. Pokoknya setiap kali pengajian ini saya harus tampil baik di depan kamera. Yang di kamera itu nanti akan diviral-viralkan. Padahal saat temennya ngaji lah wis beres teko jebret kitab ya diwaca ngono ae wis. Ada yang bagian koordinator nanti supaya kesannya itu jamaahnya banyak supaya dipasang koordinator supaya menggerakkan jamaah macam-macam. Jare sakniki combe. Nek zaman biyen combe niku berlaku untuk sulapan, Pak. Sakniki untuk pengajian. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena ini kepentingannya Masjid Al-Akbar untuk syiar. Ya, mau tidak mau harus mengikuti ini. Sajane kula dhewe ngaji ngono ae. Kadang-kadang pulau balak-balik dijaluki foto ambek jamaah. Gimana fotonya Yai? Yang bagus. Iki apa-apaan sih rek? Foto ono ya iku gawiyen. Nek gak gelem ya wis menawi. Dadi awak dhewe kok ana studio foto sing apik ben jamaah tertarik. Ya kalau ngundang tertarik yang ganteng, yang sip, yang ngundang foto model bintang film. Ini ngaji kok. Lah sekarang kepentingan mengaji itu lebih kepada entertainnya daripada kepada ilmunya. Boleh Pak, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi yang dibawa pengajian itu ono sing bagian iki. Nanti kalau bagian nyuting diupload ke media sosial macam-macam. Iki ngaji apa capres cawapres iki. Maka semakin kita mendapatkan hal-hal seperti itu Pak, nanti nggak nikmat. Ngajinya juga nggak nikmat, ibadahnya juga nggak nikmat. Ai ladzidzin fis sima. Seringkali mendengarkan yang indah-indah dalam pendengaran ini Pak. Dielu-elukan. Ya. Wasyarih wil qalbi dan nyenengno hati. Nyenengno hati. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, maaf ya Pak, ini karena membahas masalah hati. Panjenengan sering dipuji oleh istri. Ya, mbok pujian niku temenan apa mbujukan wis terserah. Kemudian dicaci maki sama istri. Seneng mana Pak? Seneng dipuji toh? Wah ya bojoku ganteng rek, apik kan. Seneng mana? Seneng dipuji toh? Tapi kalau sholat Pak, kalau sholat khusyukan sing dicaci kemana? Tak kandhani zaman coba. Orang-orang yang dicaci maki sama istrinya, bojone cerewete luar biasa. Nek sholat lah khusyuk deh, khusyuk. Enggak, ini rahasia, ini kan koyok-koyok rumus hidup itu. Terserah sampean mau senang dunianya atau mau senang bersama Allah. Ini kan judulnya bagaimana cara senang bersama Allah. Saya pernah sholat subuh di masjid ini Al-Akbar. Ya memang waktunya baca surat Ar-Rahman, tak baca surat Ar-Rahman.
Loh, kok ternyata makmum yang di belakang itu nangis? Karena tangisannya suaranya keras, saya terdengar, Pak. Dan ini bikin gak khusyuk ini. Dalam hati, loh, ono sing nangis rek. Berarti wong iki terharu ambek bacaanku iki. Kena fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Nangis. Bahkan setelah salam, wiritan masih nangis dia. Terus kan dia mojok ke sana, Pak. Nangis ya. Tak delok lho. Wis siji kula wis gak khusyuk. Loro penasaran. Akhirnya saya masuk, saya keluar lagi tak tanya. Assalamualaikum. Salam, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Panjenengan tadi saya ngimami baca surat Ar-Rahman kok nangis, Pak. Apa Bapak begitu memahami sampai terharu dengan bacaan Ar-Rahman saya itu? Mboten, Ustaz. Lah apa kok nangis? Kula niku mikirno bojo kula niku. Wau dalu diceluk waduh kula bojo kula Ustaz, kula niki Ustaz. Dadi kula ilingan gak iso turu sampai esuk wau nang masjid eling-eling wajah bojo kula. Dadi kula sampeyan maca Quran Ar-Rahman kula ku eling bojo kula tok. Hebat sampeyan. Gara-gara dicelatu bojo dadi khusyuke salat. Aja-aja teko wong iki. Saya ditawari oleh kawan ya, karena beliau ini juga orang televisi Bapak Ibu. Ustadz, kita kemas ya pengajiannya Ustadz supaya pengajiannya viral. Gak. Kalau untuk urusan Masjid Al-Akbar iya, karena memang saya perlu syiar. Kalau yang lain gak. Nanti saya syuting gak sekarang gak usah ngono-ngonoan. Tambah ruwet urip ngono niku. Tambah gak iso nikmat ngaji ini. Apa memang orang kalau sudah viral itu enak? Orang itu kalau sudah terkenal itu enak? Enggak, Pak, wis. Aku ngomongin aku tahu pengalaman kok, gak enak belas. Enak koyo sampeyan niku. Nang warkop yo bebas. Ya. Mlaku-mlaku bebas, nggak kelambi apa bebas. Nggodha wong wedok ya bebas. Aku ngene gak bebas saiki. Astagfirullah. Jadi orang itu sering mendapatkan pujian, kata-kata indah, sanjungan. Saya yakin gak nikmat dia, hidupnya gak nikmat. Kalau dia mengatakan saya nikmat dengan kehidupan seperti itu fata morgana, kamuflase. Seolah-olah dia melihat keindahan ada air di sana, dia datangi air itu, ternyata lenyap air itu, gak ada gunanya. Hidup yang baik itu ya sesuai dengan porsinya. Bahkan maaf Pak, ini cerita sekedar Pak, kemarin apa bedanya Anda haji plus sama haji reguler? Jelas Pak, kalau haji reguler fasilitasnya hotelnya jauh, jarak dari Masjidil Haram jauh, jenis hotelnya juga biasa Pak, kadang gak ono live sorok. Tapi kalau haji plus itu mewah, bayarnya larang. Kalau sekarang reguler itu 60 juta, haji plus paling murah 350 juta. Hotelnya depan Masjidil Haram. Fasilitasnya lengkap, mangan enak. Pertanyaan saya, survei. Kira-kira yang rajin ibadah di Masjidil Haram itu mereka yang lewat haji reguler atau plus? Saya pernah bimbing reguler, pernah bimbing plus. Sing semangat sholati, haji reguler. Sing gampang tuturane, gampang bimbingane haji biasa reguler. Sing haji plus itu protes tok di sini. Ya. Kemarin kan saya ini ada 2 grup yang saya bawa. Ada jamaah plus, ada jamaah reguler. Yang plus ini Bapak Ibu 3 kali lipat bayarnya. Otomatis hotelnya di depan Masjid Nabawi gitu. Keluar lobi sudah pelataran masjid. Sementara yang paket hemat super hemat sing bayare 20 juta oleh rolas dino niku 1 kilo. 1 kamar ber-6. Yang plus 1 kamar berdua suami istri. Kami mengadakan acara janjian sholat subuh dekat Raudhoh. Janjiannya jam 3. Tapi mulai dari awal sampai akhir
yang datang duluan itu mestinya 1 kilo itu Pak. Gak tahu sing VIP teko disian gak tahu. Sing reguler itu. Pada logikanya bagaimana? Mereka yang reguler yang hemat, paket hemat itu kan sekamar berenam. Padahal satu kamar mandinya 1. Otomatis kan antri. Butuh waktu. Yang kedua mereka harus berjalan 1 kilo, butuh waktu. Sementara yang VIP, 1 kamar berdua suami istri. Logikai, kalau antri kamar mandi. Dan mereka turun lobi langsung pelataran Masjid Nabawi. Tapi kenapa setiap janjian tahajud nang Masjid Nabawi, sing teko dhisik mesti sing ado. Dan itu pernah saya survei teman-teman yang jadi takmir masjid di Surabaya, tak takoni, Cak, kira-kira nang masjid sampean jamaah iku nek subuhan sing teko disikan iku sing cedhek masjid apa sing ado masjid? 100% gak salah, positif Pak, sing ado teko masjid. Jadi seolah-olah semakin fasilitas dunia itu sukar bagi dia, tapi dia semakin bisa dekat kepada Allah. Anda nih, ini rahasianya. Makanya tidak ada ceritanya sholat khusyuk. Wong sugih gak ono sholat khusyuk, gak ono. Tumpakane mobil mewah, mobil Alphard apa jenenge? Kiai tak kanane sampeyan. Nek montore apik, gak kira khusyuk salate. Tak titenono, aku ya gak nyindir aku dhewe, gak nyindir liyane, kenyataane kaya ngono. Bagaimana dia menceritakan tentang meninggalkan dunia, zuhud dari dunia, tumpakane tok ae kaya ngono. Ini mari pengajian jaluk mangan restoran, tahajud, iso khusyuk ndak iso, Pak, ndak iso wis ta. Bojo seman wayu, menik-menik, wis tahajud ya gak mungkin. Eman tinggal bojo ayu nang ngene kamar eman. Sing tahajud suwe ku bojone elek-elek sing cerewet-cerewet lho. Ya rasa-rasa nang jero kamar adakno. Ini maksudnya makalahnya Sufyan Ats-Tsauri. Semakin Anda mendapat fasilitas dunia, tidak akan ada kenikmatan bersama Allah. Niki yo nyindir kula dhewe. Nah, dhewe kadang-kadang yo sok-sokan jadi ustadz, jadi penceramah, dimuliakan macam-macam. Ndak, itu bikin ndak khusyuk. Bapak Ibu, saya mau tanya sampean. Kita bandingkan sholatnya orang yang ada di Palestina dengan sholatnya ada yang di Surabaya. Kira-kira khusyuk mana dia? Nikmat mana? Tak jawab. Ya nikmat sana Pak. Enak-enak sholat. Dur, bom, ya Allah selamatkan aku. Kini aman kabeh, apa nih diselametno? Enggak ada mana. Orang yang berdoa dalam kondisi ketakutan itu lebih khusyuk daripada orang yang berdoa dalam kondisi zona aman. Ini yang saya maksud. Terlalu sering kita melihat wajah manis, terlalu sering kita melihat suara-suara yang indah. Maka itu membuat kita nggak nikmat lagi bersama dengan Allah. Nek coro jawane ngene lho Pak. Allah itu akan bersama orang-orang yang hidupnya susah, sengsara, melarat. Mungkin saya nggak nerima koyong ini, tapi nanti keluar dari masjid renungkan ini. Betul Pak, saya ngeten. Ramadan. Kenapa pada saat kita doa di bulan Ramadan itu enak, nikmat? Karena perutnya lapar. Lawat dewi, weteng warak. Sampai belkek dongo. Ya kasih dongo, keleke naik. Makanya agama ini kan menghibur orang susah, menghibur orang sengsara. Sampai dikatakan ini bukan surga kita, ini penjara kita. Penjara itu identik dengan kesusahan. Wala bilisanin fasihin, dan juga bukan karena lisan yang fasih. Saya katakan banyak orang itu justru imannya naik gara-gara sering dihina, dicaci maki. Tapi banyak orang yang imannya itu drop turun justru banyak atau sering dipuji. Aman diteni. Terus yang kedua kemarin pelajarannya Bapak Ibu. Ketika pertemuan pengajian di pelataran Nabawi itu saya tanya yang paket hemat yang jauh-jauh itu. Gimana Pak rasanya umroh? Yang ikut paket hemat itu Bapak Ibu,
itu adalah karyawan pabrik yang diberangkatkan bosnya. Ada abang becak diberangkatkan, ada guru ngaji di musola itu yang memang ekonominya itu miskin lah Pak, diberangkatno wong. Tak takoni bagaimana Pak kesan dan pesan ketika umroh. Guru ngomong wis nangis dhisik. Saya senang Ustaz, saya bersyukur Ustaz. Loh, kamarnya gimana? Isi orang 6. Ya Allah Ustaz, wong kula teng griya iki lho. Biasa turun nanggone kloso. Kok diturunno hotel walaupun satu kamar orang 6, saya itu nikmat sekali ya Allah. Sampeyan Pak, ya Allah saya tuh. Padahal kan sampeyan hotelnya atuh. Masya Allah Ustaz. Ojo maneh sak kilo Ustaz. 5 kilo melaku tak lakoni umroh iki. Ngomong koyo ngono. Ambek kocok-kocok mripate Brebes milih. Terus saya tanya yang VIP yang enak-enak itu. Tak delok memang wajah kumus-kumus Pak. Wong sak kilo kena bleduk kae. Lah sing VIP kan sik glowing kabeh, sik cerah kabeh. Gimana Pak kesan pesannya umroh? Alhamdulillah. Ya begitulah Pak Ustadz. Ya enak sekali. Menurut ya. Dan saya ketika membimbing mereka antara yang VIP dengan yang hemat tadi Pak. Waktu tawaf kan dongo. Sing hemat ku nangis kabeh dongane Pak. Ya Allah, nuwangi nang ngarepe kabeh ku nangis kabeh. Sing VIP ku tolat, ndak ono sing nangis blas. Ini kebenaran ini kalamnya Sofwan As-Sauri. Jadi orang-orang itu menikmat bersama Allah kalau memang hidupnya itu maaf Pak, susah. Ngene iki aku ya diprotes wong sugih engko. Moro-moro wae aku, "Oh, pengajian apa Ustaz sama niku? Belane wong melarat tok ae." Bukan Pak, sampean sugih-sugih yo, tapi ojo nemen-nemen dinikmati ngono lho. Jangan nemen-nemen, nanti nggak akan ada nikmatnya kita itu beribadah bersama dengan Allah. Jadi yang dimaksud dengan kenikmatan bersama dengan Allah itu tatkala kita tidak bisa lagi melihat kenikmatan dunia ini Pak. Tatkala tidak bisa melihat kenikmatan dunia. Panjenengan sing ahli poso, ahli tahajud, yakin ibadah nikmat. Karena wis tirakat. Jadi kenikmatan bersama Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bermujahadah. Cara Surabaya ini niku tirakat. Jangan lalai dengan sekedar wajah yang manis kepada kita. Ngeten Pak. Kalau ini kebalak-balik cerita nih gitu. Suatu ketika ada tamu ke rumah, minta dibantu karena anaknya ini sakitnya aneh. Niki lho Pak, kulitnya besisik kaya ulo, perempuan padahal. Datang ke rumah itu, tolonglah Ustadz didoakan anak saya ini. Ini sudah keliling ke dokter manapun enggak sembuh-sembuh. Dan harapan saya ke sini terakhir sudah. Karena ini perempuan, enggak mungkin penyakitnya seperti ini. Nah kalau dewe kan nggih dijaluti lagi, tak tulungi Pak. Dan saya masih menyimpan banyak air zam-zam di rumah ini. Tujuannya untuk jamaah-jamaah yang pengen obat. Terus saya kasih zam-zam sak botol. Saya kasih caranya minum bagaimana, doanya bagaimana. Sebagian diminum, sebagian diusapkan. 3 hari sembuh. Ya saya tak tahu Pak. Aku dewe yo gak ngerti dongane ngilangi besisik. Sawur ae Pak. Yang jadi masalah setelah sembuh itu dia kowar-kowar sak kampung. Kyai Muzaki ku hebat. Wah aku berobat merono-merono gak waras nang Kyai Muzaki langsung waras. Dadi daya iku wake Pak nang omahe. Wis mirip-mirip sapa biyen iku Ponari iku biyen. Beberapa tahun yang lalu. Apa yang ada dalam hati saya? Seneng Pak. Oh aku menungso imane gak tebel. Ketok jamaah akeh, dipuji hebat. Seneng Pak, padahal seneng pujian dan melihat fenomena orang yang suka kepada saya itu pintunya musibah.
musibahnya hati. Makanya banyak yang datang kepada saya, termasuk salah satunya itu datang bukan untuk minta tombo obat, tapi minta syarat karena dia jualan tanah. Sama jarine hebat Ustaz. Coba kula niki badhe dodolan tanah niki. Sama dongaaken supaya tanah kula cepet laris, cepet payu. Nggih kula dongaaken. Terus dhek takon ngeten, kira-kira payune pinten wulan? Oh, ngono arep. Nggih mboten semerap Pak kula Pak. Mosok kula niki makelar tak nemu. Pun kula dongaaken kan bahasa itu. Loh, terus jenengan hebat. Nggih sampeyan sebutaken pinter. Jadi saya digiring, dipaksa supaya dia itu doa saya bergaransi gitu loh Pak. Saulan, rongulan, telungulan. Akhirnya kan saya terpaksa ya ngomong. Pun insya Allah telungulan payu tanah sampai. Ini kan akhirnya kan musibah Pak. Saya yang semestinya tidak boleh ngomong karena masalah gaib itu kan masalah masa depan. Akhirnya terpaksa saya ngomong, kemeruh. Koyok dukun bulian aku iki. Nggih, telungulan nggih. Aku iki nggih insyaallah Pak monggo pun. Jadi terus 3 bulan itu telepon. Ngapunten Ustaz, niki kok dereng payu loh. Astagfirullah ya apa. Nggih pun sampeyan rantos saulan malih. Seperti Rasulullah berjanji kepada orang-orang musyrik waktu turunnya Al-Kahfi kan, coba datang lagi nanti. Kalau semayani sampai 3 bulan berikutnya, jadi 6 bulan. Ternyata dia telepon 6 bulan, tanahnya belum laku. Ngomong apa Pak? Saya meniki Ustadz temenan tak gak sih? Disitulah saya menemukan Allah Pak. Dinyek koniku kiai temenan tak gak. Ngomong 3 bulan luput, 6 bulan luput. Saya itu lihat cermin Pak. Kemarin waktu dipuji sama orang hebat, ya lihat cermin, kon hebat Muzaki. Barang diwarai kon iku kiai bener tak gak? Tak delok cidokku dhewe, kon gak sapa-sapa Muzaki. Omongan ngedabrus tok kon iki. Akhirnya sudah Pak, 1 hari tak tutup, tak tulisi, tidak menerima tamu. Banyak orang itu yang mendapatkan perlakuan yang jelek kepada dirinya, bisa introspeksi dan berubah baik. Dan banyak dengan kata-kata indah, senyuman manis, pujian-pujian yang dialamatkan pada dirinya justru menjerumuskan dia semakin jauh dari Allah. Jadi intinya kenikmatan bersama Allah itu kalau kita tidak bisa melihat kenikmatan dunia lagi. Orang yang sehat sama sakit Pak, maka potensi ingat kepada Allah pasti pada saat sakit. Orang yang lagi jaya perusahaannya dengan yang lagi bangkrut perusahaannya, saya yakin lebih berpotensi ingat Allah yang bangkrut. Tadi masalah keluarga, orang yang keluarganya baik-baik saja, dengan keluarganya diuji sama Allah, saya yakin potensi ingat kepada Allah itu adalah orang-orang yang diuji sama Allah. Makanya panjenengan kalau sekarang dalam kehidupan yang tidak nyaman, tetap semangat Pak, bersyukur karena Anda akan menemukan Allah. Satu lagi cerita ini Bapak Ibu. Dulu ada teman saya waktu sekolah itu perempuan, pinter Pak. Dan maaf ya saya ceritakan, dia cantik. Sehingga jadi rebutannya teman-teman seangkatan ini. Ya termasuk ini, gitu loh. Kan gak enak tadi Ustadz kok rebutan wedok kan. Dulu waktu sekolah. Amat sayang disayang, ternyata tengah-tengah sekolah, kuliah, drop out, keluar nggak sampai lulus. Kenapa drop out? Karena dia menikah, dinikah sama orang. Eman sekali, pinter drop out, eman. Yang lebih eman lagi Pak, yang menikahi dia itu adalah orang tua yang usianya itu mungkin 15 tahun lebih tua dari dia. Eman yang kedua, eman drop out, eman dinikah ambek wong tua. Sing nikahi dia itu Pak gak ganteng, eman yang ketiga. Jadi sak kampus ini ngamuk kabeh istilahnya, gak terima ngono lho Pak. Dan yang keempat,
bukan orang kaya. Dan lebih-lebih ketika kita mendengar ternyata suaminya itu bukan orang soleh, diterlantarkanlah istrinya ini. 5 eman yang kita rasakan. Cari arek-arek ngono, kabeh aku biyen, macam-macam kan orang itu kalau sudah eman kan begitu Pak. Suatu ketika kami kawan-kawan ini ke rumahnya, mensupport lah Pak. Dia baru punya anak kecil 2, katanya ditinggal oleh suaminya digeledak notok. Sampai datang ke sana, kita urunan ngasih sumbangan sama beliau ini. Terus kita ngomong, Mbak, sampean bener ta Mbak, ditinggal bojo sampean macam-macam. Teman-teman itu tanya seperti itu. Apa kata dia? Mbak, Mas, nek sampean rene itu perkara ngrasani bojoku, mulya. Nek sampean rene niat silaturahim, nyambung deduluran, ayo kita ngobrol. Kalau ngerasani bojo, dia menutupi aib suaminya itu. Tapi kan aku jenenge konco Mbak, wis ngene ae wis. Justru sekaranglah saya itu mengenal Allah. Coba. Dulu waktu suamiku baik-baik, sholatku gak khusyuk, ya sekedar sholat. Tapi setelah saya ditinggal oleh suami, saya baru tahu dan menemukan Allah di saat sekarang ini. Saya diajari mandiri sama Allah. Kalau sore ngajar TPQ, kalau malam itu dodolan gorengan, mandiri Pak. Dulu saya ini manja, dikit-dikit minta bapak, minta ibu, minta suami. Saya disayang Allah lewat sekarang ini. Ini gak koyok ngene, aku gak kenal Allah. Biyen aku nek salat gak tahu nangis, ndonga gak tahu nangis. Barang ditinggal bojoku koyok ngene. Ben salat aku nangis, Mbak. Ben ndonga aku nangis. Ben maca Quran itu aku nangis. Dan ini cara Allah supaya aku lebih kenal dan nikmat bersama Allah. Ditinggal bojo dhisik. Tapi yo mbak-mbak gak oleh ngomong koyok ngono, kok mulai ya aku tinggalan ayah. Cik iso kenal Allah ya. Ndak, ini kan kasus Bapak Ibu. Masing-masing itu punya tes yang berbeda. Intinya adalah bahwa kenikmatan dunia ini melalaikan. Karena itu kalau kita dititipi dunia, ayo dinikmati, tapi jangan berlebihan. Engko nek nemen-nemen Pak, gak iso nikmat salate, gak iso nikmat ibadahi, dan tidak akan mungkin diberikan kenikmatan itu bersama dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira Ustaz. 5 menit. Ada waktu 5 menit yang mau bertanya, silakan okay. Bapak. Langsung disambut oleh Al-Mukarram. Monggo Pak Yahya. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan. Nggih. Yang pertama, mohon penjelasan Ustaz. Ilmu yang manfaat. Apakah ilmu yang manfaat itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Itu satu. Yang kedua, tadi disebut zuhud. Biasanya zuhud itu ada kaitannya dengan qanaah dan warok. Mohon maaf, terima kasih. Yeah. Semua ilmu itu sumbernya Al-Quran dan hadis Pak. Semua. Ini yang dimaksud ilmu-ilmu yang baik. Semuanya. Cuma mata rantainya, turunannya kan banyak. Diajarkan lewat ulama-ulama kita ini. Semuanya. Baik ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Semuanya. Itu sumbernya dari Allah, dari Rasulullah. Lah kita mengambil dari mana? Ya dari guru, dari ulama-ulama ini. Yang sering kita sebut sebagai silsilah keilmuan. Silsilah keilmuan ini sangat penting supaya kita ini terjaga kemurnian ilmunya. Apa itu? Saya berguru, ngaji. Guru saya juga ngaji kepada gurunya, gurunya mengaji kepada gurunya, sampai nanti kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan disebut dengan manfaat itu karena dia amalkan untuk dirinya. Niku wau nggih. Masalah zuhud. Setelah ngaji dia berpikir, merenung, terus diamalkan. Niku manfaat jenenge. Niku manfaat. Nah,
tingkat kemanfaatan yang tertinggi dari ilmu itu adalah akhlak. Gampang Pak. Enten ngapunten diarani wong alim macem-macem. Tapi ternyata napa jenenge nek mangan ambek ngadeg umpamane ngoten. Ya ndak pinter dia. Dia dilihat orang alim tapi bicara kepada orang tuanya nggak sopan, nggak bisa. Jadi tingkat kemanfaatan ilmu tertinggi adalah akhlak. Kemudian zuhud Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita menerjemahkan zuhud itu meninggalkan dunia sehingga nggak boleh punya dunia. Zuhud itu kan perkara hati. Cara bersikap kita terhadap dunia itu namanya zuhud. Bukan meninggalkan dunia sehingga ndak mau dunia Pak. Ono sing modele koyo ngene, wong lanang niku gak gelem nyambut gawe. Balak-balik diurak-urak ambek bojone, disawati sotil. Nyambut gawe. Koyo nang TikTok niku lho Pak, kula ndelok TikTok niku. Sing lanang disewawat ambek dandang isokan. Kon apa Pak gak nyambut gawe? Aku zuhud aku iki. Aku gak butuh donya ngawur ae sampean niku. Justru zuhud itu menjadikan kita semangat untuk cari uang yang banyak. Tapi setelah punya uang yang banyak, lah ini perilaku zuhudnya ditampakkan. Jadi zuhud itu bukan pintu yang pertama nggak mau cari uang Pak. Cari uang yang banyak, setelah punya uang, sikap kita terhadap uang itulah namanya zuhud. Lo kuata lo Pak. Orang yang kaya raya tapi zuhud itu banyak. Gak kedonyan. Tapi wong melarat kedonyan ya wakeh niku. Ya ana sing ndelok pengajian iki bareng ana wonge. Qanaah warok itu kan hati semua. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, itu kan pekerjaan hati. Kalaulah kemudian bisa berkomentar, itu hanya orang-orang tertentu yang mengenal kita. Ngapunten Pak, kula niki zuhud gak zuhud, warok gak warok, sing sumeram niki bojo kula. Wong bendina nglipet wong loro. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi sama istri. Sama ndak bisa menilai saya. Ketemu ning ngaji tok. Kalau ada santri-santri yang ikut saya di rumah, tahu kehidupan, tahu. Dan jangan pernah ada konotasi ini zuhud itu kelamin kudu elek, enggak. Lah saya ini kan bagus semua baju Pak, wong dikai wong kabeh. Kan enggak ada jamaah ngasih saya baju elek kan enggak ada kan izin. Saya pakai baju itu. Dikira tuku dhewe. Saya kemarin itu dikasih orang sandal Bapak Ibu, ini sekedar cerita saja. Saya lihat bandrolnya itu 7 juta. Padahal kula niki gak tahu tuku sandal 7 juta iku Pak. Paling pol iku 150.000 lho sandalku. Berhubung dikasih orang, jare bojoku dolon maneh Pak. Ngawur ae kon iku dikek wong dolon maneh. Ngene iki lak dadi kulaan sandal bulian. Tapi kan dikasih orang. Ustaz tolong dipakai. Ya udah pakai Pak. Cici mlakune anjene Pak. Mentul. Sing murah 150 iki lak koyo nyeret-nyeret ngoten lho model iki. Nang sikil yo enak, masih yo anu gak gosong gak abu sikile. Jadi sikap terhadap dunia itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Sampun. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.